Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiri ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyina Muhammad rasulillah sallallahu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil Alamin. Para sepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj, bil khusus Ketua Majelis Ta'lim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf, Ustaz Agung Ali, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para orang tua yang hadir yang senantiasa selalu memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga terkhusus sahibul bait beserta keluarga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat amal soleh. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih sibuk dengan kesibukan duniawi sehingga lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru dengan ibadah disitulah kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa. Karena sesungguhnya hidup ini yang kita cari adalah ketenangan dan kesenangan. Ketenangan ada pada ingat kepada Allah. Kesenangan apabila Allah berikan apa yang kita mau lalu dikasih sama Allah, lalu kita dapat apa yang kita inginkan, itu baru kita senang. Tenang dan senang ini semua adalah harapan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bersamaan bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang bersejarah, telah dilahirkannya manusia istimewa, manusia membawa kebenaran dan keselamatan dunia dan akhirat. Beliau Nabi Muhammad sang pemberi syafaat dunia dan akhirat, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai beliau hingga kelak nanti di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, nanti di akhirat kita hanya mengharapkan rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad. Tiga yang berlaku di muka bumi ini. Yang pertama, rahmatnya Allah. Siapa yang gak butuh rahmat? Lalu bagaimana memperoleh rahmat? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang selalu disibukkan melakukan amal kebaikan. Ini malam jamaah rahimakumullah, kita duduk sama-sama, sudah berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah apa yang kita amalkan ini menjadikan asbab kita memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal gimana nggak enaknya yang namanya ngaji ya Bu ya. Yang namanya ngaji itu kan sehat lahir batin. Yang namanya ngaji jamaah rahimakumullah ya dikasih santapan rohani ya santapan jasmani. Ini saya lagi ngasih santapan rohani. Ini bentar lagi santapan jasmani. Ini romanya pan itu udah pada repot ini. Iya, jadi saya nggak fokusin ceramah. Ini udah kayak di rukuh.
Iya, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Suyuti, kalau sudah masuk di bulan Rabiul Awal, banyakin baca salawat kepada beliau. Orang banyak baca salawat, insya Allah yang namanya beras gak bakal habis-habis. Amin. Oh, depannya toko beras, beli lagi. Alhamdulillah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak salawat kepada beliau, mendapatkan jaminan kita senantiasa dirahmati hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh yang namanya rahmat. Orang-orang soleh jamaah rahimakumullah, saking cintanya sama Nabi Muhammad, salawatnya nggak kehitung, ratusan, ribuan, bahkan lebih. Karena memang orang yang bersolawat itu jamaah rahimakumullah diademin hatinya sama Allah. Apalagi habis solawat suaminya bawa duit 20 juta, senang nggak kok? Alhamdulillah, masya Allah. Cuman saya bawa duit 20 juta, motor kagak ada, digadein. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lancar rezekinya, amin. Di bulan Maulid tingkatin rasa cintanya sama suami. Amin ya. Iya, emang kudu cinta. Sebab itu modal tuh, modal. Orang kalau pengen dicintai sama pasangannya kudu cinta dulu dari hati, tulus. Masak bukan karena kita kepaksa. Ada duit nggak ada duit, yang namanya perempuan kudu masak. Iya, kepaksa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kudu ridho, kudu ikhlas. Karena kita ngarepin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Suyuti, di bulan Ramadan, di bulan apa? Rabiul Awal, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sering dibacain sirah nabawiyah. Itu tadi itu, masya Allah. Itu kisah Nabi Muhammad luar biasa hadirin. Sang pemberi syafaat nanti di akhirat, yang megang kunci surga itu Nabi Muhammad. Orang tidak akan diizinin, Nabi dan Rasul tidak akan diizinin oleh Allah sebelum Nabi Muhammad pertama kali yang buka pintu surganya Allah. Nah, nanti kita di belakangnya nih, di belakangnya Nabi Muhammad. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Alangkah senangnya kalau kita berada di belakang, ya apa namanya, di barisan, walaupun paling belakang nggak masalah. Yang penting barisan Nabi Muhammad. Pilih dua barisan, barisan Abu Jahal walaupun di depan, apa pilih barisan Nabi Muhammad walaupun paling belakang. Pilih mana? Iya, saya mau depan walaupun dia Abu Jahal. Nauzubillah min. Abu Jahal dijamin masuk ke mana? Neraka. Abu Lahab neraka, itu dijamin di dalam Al-Quran. Makanya kita pilih yang namanya sahabat yang bagus-bagus, yang ngajak kita menuju ke surga. Pilih-pilih, nih temen nih bagus nih, yuk deketin. Nih temen nih kurang bagus nih, jauhin. Syukur-syukur bisa nasehatin. Ada temen masya Allah kelakuannya mohon maaf tuh yang ngomongin orang. Biasa yang tukang ngomongin orang kan biasa bapak-bapak. Biasanya, tapi itu nomor satu. Nah, itu yang namanya masya Allah. Oh, sama baik. Emang sok cerita begitu apanya katanya? Oh, lah yang namanya manusia ya. Kadang begitu tuh. Masya Allah, nggak sadar amal kita habis karena gosip, karena gibah. Gibah nih hati-hati jamaah rahimakumullah. Kayak yang namanya api ngebakar kayu. Tuh gibah tuh. Habis amal kita. Ya sama juga. Nah itu mah kadang mohon maaf orang lewat, masya Allah jadi pasal. Orang lewat kurus, Allah kurus banget. Orang gemuk banget. Ya rahimakumullah. Kadang mohon maaf di pengajian aja masih ngomongin orang. Orang pakai peci miring. Biar. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan ghibah. Dulu Nabi ketika Mi'raj rahimakumullah itu melihat ada orang masya Allah mukanya dicakarin sama tangannya sendiri, kukunya terbuat dari tembaga,
Itu lidahnya menjulur digunting jamaah rahimakumullah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Selidik punya selidik karena orang ini doyan ngomongin. Na'udzubillah min. Daripada banyak ngomongin orang, lebih baik banyak zikir. Ibu jujur nih, banyak zikir banyak mikir? Ya Allah, banyak mikir. Dua-duanya ya, banyak zikir banyak mikir. Demi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Maulid ini. Banyakin baca sejarah Nabi Muhammad SAW supaya tumbuh rasa kecintaan, rasa mahabbah yang dalam. Kata Nabi, belum sempurna kecintaanmu kepada baginda Nabi Muhammad melebihi daripada cinta kepada makhluknya. Boleh kita cinta kepada pasangan, boleh kita cinta kepada anak, boleh cinta kepada kedua orang tua, boleh cinta kepada sahabat, tapi kaitkan cintanya karena ini perintah dari Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Bu. Ini 3 nih. 3. 3. Amalan yang bakal nanti jamaah rahimakumullah dapat yang namanya kecintaan sempurna dari Allah dan Rasulullah SAW. Pengen gak kita dicintai sama Allah? Banget. Pengen gak Pak dicintai sama Nabi Muhammad? Nanti Bapak nanti di akhirat jamaah rahimakumullah, Nabi bakal lihat ke belakang. Ternyata Masya Allah nih orang yang di belakang ini semuanya dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu disenyumi oleh Rasulullah SAW. Lalu disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ridha kepada umatnya tadi karena kitanya waktu di dunia cintanya benar-benar pol kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ayat taru mujalasati habibi ala mujalasati ghairi. Orang yang cintanya benar-benar dalam kepada kekasihnya memilih tempat yang disukai kekasihnya ketimbang tempat yang tidak disukai sama kekasihnya. Jujur ibu, malam ini jujur, malam ini kalau seandainya ibu bapak ada yang ngajak jalan-jalan ya ke Suramadu, sama dikasih duit 2 juta, ibu malam ini mau datang ke pengajian ke sini apa ke Suramadu? Jujur, ayo jujur. No, Suramadu bapak-bapak mah ibu nggak ikut. Suramadu mau ngapain? Suramadu tadi kan ya mau ziarah. Dikasih uang gratis 2 juta mah jalan-jalan. Nah jujur nih, malam ini bu, malam ini jujur nih, ada hiburan, artisnya nasional, Dewi Persik. Ibu sekarang nih mau dengerin Pak Haji Hamil apa ke Dewi Persik? Yang benar, kagak ada. Alhamdulillah. Itulah jamaah rahimakumullah, godaannya luar biasa. Kalau di pengajian, kalau di majelis taklim, kalau di tempat ibadah, ya Allah godaannya luar biasa. Padahal itu tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, ayah taru kalami habibi ala kalami ghairi. Memilih apa yang disenangin ucapan kekasihnya ketimbang yang lain. Allah senang hambanya rajin baca Quran. Ibu mohon maaf, kalau rumah kita pengen adem, rumah kita pengen damai, banyakin baca Al-Quran. Jujur ibu sehari semalam Al-Quran dibaca berapa juz? Ayo 5 juz. Alhamdulillah. Iya, bahkan lebih katanya bang. Saya mau lebih 5 juz mah. Juznya lebih 6 juz alpukat. Juz melon. Ibu ya. Banyakin baca Al-Quran. Nyambil nggak apa-apa sambil nunggu tuh nasi matang, ibu baca Quran, masya Allah lumayan dapat 2 kebet. Iya kan? Alhamdulillah. Banyakin baca Quran. Lalu di rumah kita banyakin sholat sunnah. Bu kalau malam bu tahajud, bu kalau malam ibu bangun duluan nih malam-malam, ibu bangunin suami. Kalau bangunin suami, yang bangunin suami nih bu dengerin. Kalau bangunin suami biar cepat bangun gampang. Ngapain? Ya dengerin dulu. Dengerin. Bu, tuh dilus pipinya dilus sayang. Oh iya, bukan
soleh. Ih, benar Bu. Sayang, soleh. Bangun. Coba ntar malam bangun, coba kalau nggak percaya. Dilus pipinya, jangan pakai kaki. Bangun. Bangun. Ya, dilus pipinya. Insya Allah bangun. Bapak juga sama Pak. Kalau bini kita nih susah bangunnya buat tahajud gampang Pak. Nah, iya. Alhamdulillah. Tuh, cium kening istrinya sama sholawat. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat nggak mempan ayat kursi 7 kali. Iya, paling melotot emang gak kesurupan Bang. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin itu sholat sunnah di rumah kita. Banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin yang namanya bicara masalah kebaikan buat anak-anak, buat keluarga, maka rumah pasti diperhatiin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya majlis yang senantiasa menghidupkan kalimat-kalimat yang disukai sama Allah. Lalu yang terakhir, ayah taruh ridho habibi ala ridho ghairi, memilih daripada ridho kekasihnya ketimbang daripada yang lainnya. Kita hidup nyari ridhonya Allah. Ini kita jamaah rahimahullah, dunia sebentar nggak lama. Sab'ain wa sittin, 60-70 tahun jamaah rahimakumullah. Kita subhanallah usia udah, mohon maaf saya 52, walaupun kata istri saya kayak kelihatan 35. Ya, kata istri saya Pak, benar serius. Iya, biasanya mohon maaf perempuan kalau muji ada maunya. Iya, saya mah kalau istri nih muji begini Pak, saya bawa ke pasar Pak. Iya, saya bawa ke pasar. Bawa ke pasar kan. Ya muter doang, muter, balik lagi saya. Orang niatnya kan saya bawa ke pasar. Enggak mau beli apa-apa. Mohon maaf Pak, saya mohon maaf nih ngomong nih terus terang nih. Kalau ibu-ibu bawa ke pasar Pak, jangan pada dilepas, digandeng Pak. Tahu kemana-mana, nunjuk. Lah kita repot kekasih, bayar kita. Gitu. Gitu ya Bu ya. Bu, apa tadi? Umur kita nih mohon maaf dibatasi nama Allah 60-70. Saya 50 tahun, 52 tahun. Saya sih mintanya sama Allah, ya Allah jangan dulu saya menghadapmu ya Allah, sebelum saya nimang cucu dulu, anak-anak saya pada rumah tangga dulu semua. Kan kita boleh minta sama Allah Subhanahu wa taala, boleh minta sama Allah ta'ala umurana fi ta'atillah. Ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan, wasaya jasadana, kasih aku sehat ya Allah, wa nawir qulubana, terangin hati kami ya Allah, terangin hati kami ya Allah, sehatin badannya. Ibu milih mana? Punya duit, mohon maaf nih, punya duit nih ya, punya duit nih Bu, 100 juta, tapi sakit mulu. Amang nggak punya duit, amang nggak punya duit, tapi sehat. Milih mana? Dua pilihannya. Sehat Pak Ustaz. Hah? Pak, milih punya duit tapi sakit dulu, nggak punya duit sehat, milih mana? Tuh, kalau sehat banyak duit, benar. Sehat banyak duit. Ah, iya benar, dua doang ya. Iya, sehat banyak. Nih saya kasih tahu amalannya, biar ibu rezekinya terus ngalir, bapaknya dompetnya selalu ada isinya. Kalau dikasih duit ada doanya nih, doa mustajab. Ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa nerima duit. Ikutin. Doa nerima duit. Allahumma kafin abdahu. Allahumma kafin abdahu. Allahumma kafin abdahu. Ya, 1, 2, 3. Besok Pak, ingetin besok Pak, Bapak ngasih duit nih, keluar nggak nih doa ini? Iya, Allahumma kafin abdahu, ya Allah cukupkan rezeki suamiku ya Allah, alhamdulillah. Begitu dikasih berapapun kita ucapkan alhamdulillah. Jangan dikasih sedikit, ya dana, ya dana, kemana ya dana. Ya rahimakumullah. Udah, Ibu waktunya udah ya. Jadi intinya mah ke situ deh. Ya, intinya mah di bulan Maulid ini banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini dengan kita banyak ibadah hidup barokah, dengan kita banyak ibadah segala urusan jadi mudah. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf batin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.